Shalom, selamat bergabung Ibu Indah dari Bali. Tuhan Yesus memberkati. Mbak Inga Felicia, shalom, selamat bergabung. Iya. Shalom Tina, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bergabung Melisa. Saudara, Tuhan katakan, biarlah kalian merendahkan diri di hadapan aku Tuhan Allahmu. Maka aku yang menyertai, aku yang melindungi, ialah Manasyirik, dan aku yang menjauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan virus COVID tidak akan mengenai engkau dan seluruh keluargamu. Oleh sebab itu rendahkanlah dirimu di hadapan aku Tuhan Allahmu. Berkatku menyertai hidup kalian. Awal pertama Zoom, saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau orang yang hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan, maka Tuhan sendiri yang meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ya. Lalu di Zoom yang kedua, saya sampaikan kalau Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya manusia ciptaannya. Tuhan mau kita semua beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal di surga dan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan di bumi. Nah, kita mau belajar bagaimana caranya kita itu dipenuhi kemuliaan Tuhan di bumi. Ya, saya sudah sampaikan kemarin, yaitu Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Nah, hari ini kita mau belajar di mana Tuhan mengatakan, bagi orang yang mengandalkan aku dengan segenap hati, maka yang tidak mungkin aku akan buat mungkin baginya. Ya, saudara, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa buat yang tidak mungkin jadi mungkin dengan caranya yang ajaib. Amin. Percaya enggak? Tadi Tuhan perlihatkan kotak kosong. Tinggal tangan Tuhan dikibaskan begini aja, kotak itu jadi penuh. Penuh dengan berkat Tuhan. Luar biasa. Saya tidak tahu apa yang menjadi keinginan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah persoalan dalam hidup saudara. Tapi Tuhan Maha tahu. Saya tidak tahu Ibu Lili berdoa apa, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan berikan jawabannya. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu dengan cara Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada engkau sampai akhir hayatmu. Luar biasa. Ya, kalau Tuhan yang kasih, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Nah, hari ini juga Tuhan bilang, yang tidak mungkin, Tuhan akan buat mungkin dengan caranya yang ajaib. Asal kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Nah, firman Tuhannya saudara boleh lihat, Yeremia 17 ayat 7. Ya, firman yang sudah tidak asing lagi. Banyak seringkali saudara dengar ini. Yeremia 17 ayat 7. Siapa yang mau baca biar tidak ngantuk ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Firman Tuhan di sana berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, hari ini kita tahu, saat ini saat pandemi, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Ya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Bahkan Giant itu loh, supermarket Giant yang besar, semua outletnya semua ditutup, saudara. Karena apa? Tidak tahan dalam masa pandemi ini. Tetapi Tuhan katakan, bagi orang yang mengandalkan aku, bagi orang yang ditanam di tepi aliran air, maka pohonnya tidak pernah kering. Pohonnya akan bertumbuh subur, dia tidak mengenal panas terik matahari, tetapi dia akan tetap bertumbuh subur, daunnya lebat dan menghasilkan buah. Ya,
Ini firman benar-benar terjadi. Saya lihat banyak anak-anak Tuhan di masa pandemi ini, mereka tetap bersukacita. Dan mereka tetap bersyukur. Dan mereka tetap bisa memuji Tuhan. Dan yang lebih lagi, saya melihat ada beberapa anak Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Nah, kita mau belajar, ya, tertanam di tepi aliran air. Saudara, Anda ini saat ini mengikuti Zoom ini, bukan hanya ikut-ikut secara kebiasaan karena ingin didoain satu persatu, ya. Saudara, saya doain 100 kali. Saudara dengar nubuat dari Tuhan 100 kali. Tapi kalau dari diri saudara sendiri tidak melekat sama Tuhan, saudara tidak akan mengalami air kehidupan itu mengaliri diri saudara. Tetapi kalau saudara sendiri tertanam di tepi aliran air itu tiap hari mengalir terus membasahi pohon saudara, membasahi akar-akar pohon saudara. Anda akan bertumbuh semakin hari, semakin bertumbuh besar, semakin naik, semakin meningkat rohanimu dan jasmanimu. Semakin ada pertumbuhan, semakin ada perkembangan ke kanan, ke kiri, dan naik ke atas. Semakin lebat daunnya, dan Anda akan berbuah tanpa mengenal musim, tanpa mengenal pandemi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Anda. Karena Tuhan memberikan air kehidupan itu pada Anda. Apa itu air kehidupan? Saudara, ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya, ketika Anda duduk diam, terus memuji menyembah Tuhan, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ya. Ketika Anda terus berdoa, terus memuji menyembah Tuhan dari hari ke hari, tanpa Anda sadari, aliran air hidup itu memenuhi saudara. Anda terus memuji menyembah, aliran air itu terus memenuhi saudara. Ketika aliran air hidup itu memenuhi saudara, aliran air itu akan membersihkan hati kita. Hati kita yang penuh dengan sampah, hati kita yang penuh dengan batu kerikil, kotoran-kotoran, semua dibersihkan oleh aliran air hidup setiap hari. Lama-lama jadi bersih sekali, saudara. Ketika hatimu jadi bersih sekali, wadahmu sudah bersih sekali, saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketika hatimu bersih sekali, maka Yesus kerasan tinggal dalam hatimu. Tetapi kalau hatimu penuh kerikilnya, penuh kotorannya, Tuhan Yesus mau duduk aja bingung. Mau duduk di kiri ada batunya, mau duduk di kanan ada kotorannya. Ya, tapi kalau hatimu bersih, Yesus kerasan tinggal duduk diam dalam hatimu. Ketika Yesus kerasan dalam hatimu, ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada engkau. Saudara, orang yang bodoh pun ketika hatinya penuh dengan Roh Kudus, ketika meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hatinya, maka Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu yang kita tidak bisa. Saya ini orang goblok, ya, saya sekolah saya tidak tinggi, tapi kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara, itu karena Roh Kudus yang mengajarkan saya. Ya, tanpa Roh Kudus saya tidak bisa apa-apa. Saya pernah menyampaikan pesan Tuhan pada keluarga Polda di Surabaya. Ya, saya kan tidak tahu orang Polda itu bagaimana, kantornya bagaimana, peralatannya bagaimana. Tapi ketika Tuhan suruh saya sampaikan pada beliau, bapaknya itu bilang, iya betul. Saya ini yang nyampaikan malah tanya, apa itu Pak? Yang Tuhan ngomong itu apa? Saya tidak ngerti, tapi dia bilang betul. Saudara, Tuhan bisa membuat kita jadi pinter dengan caranya yang ajaib. Karena apa? Karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup saudara. Ya, saudara nanti baca di rumah Yohanes 16 ayat 13 sampai 14.
Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bahkan Roh Kudus akan mengajarkan kepada saudara untuk hidup dalam kebenaran. Karena tanpa kebenaran, tanpa kekudusan, kita tidak mungkin bertemu dengan Bapa. Tanpa kebenaran, kita tidak mungkin layak di hadapan Bapa. Nah, saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, Dia akan mengajari kita semua untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran. Tetapi Roh Kudus akan mengajar, memimpin, menyertai, melindungi, mengarahkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita hidup dalam kebenaran. Bagaimana caranya kita melepaskan pengampunan. Bagaimana caranya kita mengampuni orang yang mengecewakan hati kita. Roh Kudus akan mengajari kita. Dan ketika kita beres dan benar di hadapan Tuhan, saudara akan lihat yang terbaik akan terjadi dalam hidup dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, saudara nanti baca ya Yohanes 4 ayat 23, 24, di mana ketika engkau memuji menyembah Tuhan di dalam roh kebenaran, di situ Roh Kudus akan memimpin saudara. Ya, ialah mainlah sini karena tanpa Roh Kudus hidup kita sia-sia. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi berjalan bersama Roh Kudus, Dia akan menyertai, Dia akan memimpin saudara naik ke puncak. Dan Roh Kudus akan mengajar saudara, memimpin saudara untuk cakap berjalan melalui segala perkara. Dan saudara akan keluar sebagai seorang pemenang. Ya, di musim pandemi ini saya melihat banyak orang-orang yang mengalami resesi, ya. Tapi saya melihat ada anak Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa, ya. Saya bertemu dengan anak Tuhan ini, dia mempunyai sebuah toko grosir, ya, di grosir di Surabaya di BGS ini, tokonya tidak pernah sepi. Musim sulit dia tidak pernah sepi. Saya setiap datang ke sana dari pagi sampai sore itu tidak pernah kosong pembeli. Pembelinya bukan satu ganti satu, enggak, saudara. Sekali datang bisa 4-5 orang. Keluar datang lagi 4-5 orang. Luar biasa. Saya heran kenapa Tuhan? Orang ini bisa Engkau berkati. Dan Tuhan katakan karena hatinya melekat kepadaku. Dan orang yang hatinya melekat sama Tuhan, orang yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang rendah hati itu yang akan diangkat dan ditinggikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Bagaimana saya bisa tahu kalau orang ini rendah hati? Saya kenal orang ini itu secara tidak kebetulan, ya. Saya itu mau ngirim barang ke toko si A. Saya bawa itu barang saya karena orangnya minta contoh. Nah, waktu saya jalan, tidak sengaja barang saya jatuh, saudara. Jatuh di depan tokonya dia. Tokonya dia itu bukan jualan barang saya, enggak. Tokonya itu toko spray. Saya itu boneka. Jadi kan tidak nyambung kan? Nggak nyambung, saudara. Tapi barang saya jatuh di depan tokonya. Waktu barang saya jatuh, orang itu panggil saya, Cik, lihat Cik barang nih. Saya tunjukkan barang saya, bantal ya. Dia lihat, dia tanya harganya berapa, Cik. Saya kasih tahu, oh harganya segini. Saya boleh coba ya. Saya beli cash 5 biji. Nanti kalau laku, saya ambil lagi. Saudara tahu, saya kasih dia 5 biji, besok saya lewat lagi, dia panggil saya lagi, dia beli lagi. Dia beli lagi, habis lagi, dia panggil saya lagi, dia beli lagi. Sekarang kalau pesen, nggak 5 biji, saudara, 100, 200, luar biasa. Dan saya lihat, orang ini luar biasa. Kenapa orang lain sepi? Dia tidak pernah sepi. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia selalu tulis catatannya rapi.
Lalu dia cerita sama saya ini diserai tukang pegang kolektenya, uangnya Tuhan di gereja, luar biasa. Waktu saya ketemu dia, saya cuma cerita, saya mau pergi ke panti asuhan, saya mau ke sana, mau melayani di sana. Dia enggak banyak omong, saudara. Langsung dia panggil pegawainya, ambilkan anduk 3 losen ya, Cik, tetep kasih panti asuhan. Itu saudara. Makanya dia hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, berikan yang terbaik. Bukan lalu saya minta anduk dari saudara. Enggak. Berikan hati yang terbaik buat Tuhan adalah hati kita. Hati kita bersih aja. Wadah kita bersih aja, itu lebih berharga di hadapan Tuhan daripada uangmu banyak. Engkau memberikan uangmu banyak, persembahanmu mungkin 10 miliar. Tapi hatimu culas, hatimu penuh iri dengki, bocai. Tidak ada gunanya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika hatimu bersih, engkau cuma berikan dua keping aja. Itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat uangmu. Tuhan tidak melihat kedudukanmu, jabatanmu, enggak. Tuhan tidak melihat gelarmu, titelmu, enggak. Tuhan lihat hatimu, hati yang mengasihi Dia dengan segenap hati. Hati yang mengandalkan Dia dengan segenap hati. Maka Tuhan katakan, yang tidak mungkin, aku akan buat mungkin dengan caraku yang ajaib. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara tahu ayatnya di mana? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ada yang tahu? Lukas 1 ayat 37 ya. Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Begitu juga hari ini Tuhan bilang, ketika engkau yakin dan percaya, bagimu tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 27. Markus 9 ayat 23. Bagi kalian semua yang hadir di sini, ketika engkau yakin dan percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Kok rasanya enak ya? Kok rasanya gampang ya? Tapi dalam hidupku kok selalu mustahil. Ya bayar. Ya, kita koreksi. Kenapa? Firman Tuhan tidak pernah salah, iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah salah, iya dan amin. Ketika engkau hidup dalam kebenaranku dan hidup dalam kekudusanku, maka keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu. Itu pasti. Tetapi walaupun kita sudah mengiring melayani Tuhan, Senin sampai Minggu, ya, tiap hari khotbah dari pagi, siang, malam. Kita memberikan, mungkin Anda seorang pengusaha, Anda nyumbang, Anda memberikan perpuluhanmu, Anda menabur, ya, Anda bangun gereja, luar biasa buat Tuhan. Tetapi kita sering tidak menyadari, ketika hati kita tidak benar, hati kita menyimpan akar kepahitan, kedengkian, kebencian, kekecewaan, maka semua yang kau lakukan buat Tuhan, nol. Tidak ada artinya, tidak ada hasilnya. Tetapi ketika engkau hanya memberikan hatimu, memberikan wadahmu yang bersih, Tuhan akan isi dengan caranya yang ajaib. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Ibu Meyung, Tuhan katakan, aku sangat mengasihi engkau, Cik Meyung. Ya, terus berdoa. Maka apa yang kau inginkan, aku berikan dengan caraku yang ajaib. Engkau akan mendapatkan rumah seperti bayanganmu, seperti yang kau inginkan. Dan kau akan melihat anakmu akan menghargai, menghormati engkau dengan caraku yang ajaib. Ya, imani, itu pasti terjadi dalam hidupmu. Cik Meyung ini luar biasa. Saya kenal beliau cuma dari wajahnya aja ya. Dari WA tiap hari telepon saudara. Padahal dari Taiwan. Sing di Surabaya gak tahu telepon, sing di Taiwan bendino telepon saudara ya. Nggak berhenti teleponnya saudara ya. Luar biasa. Sekedar cerita tiap hari telepon. Pokoknya nek pagi gak ketemu sore. Sore gak ketemu malam saudara ya. Luar biasa. Ibu ini setia. Nah,
Dan Tuhan tahu hari ini tampil cantik ya. Luar biasa. Selamat bergabung, Chan-Chan. Iya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya. Amin. Dan saya percaya kalau Anda sudah tahu kuncinya, pasti ada perubahan dalam hidup. Karena firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin, pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang penting, berikan pujian penyembahanmu yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau terus memuji menyembah, engkau tak sadar, engkau tertanam di tepi aliran air hidup. Dan ketika aliran-aliran air hidup itu terus mengalir, membasahi hatimu, membersihkan hatimu, menyucikan hatimu, membersihkan dirimu, semakin hari semakin bersih, semakin hari engkau semakin bertumbuh, sehat walafiat, rohani dan jasmanimu semakin bertumbuh, dan saatnya engkau akan menghasilkan buah. Buah-buah roh, buah-buah kehidupan, bahkan buah-buah di mana berkat Tuhan tercurah berkelimpahan dalam hidup. Ya, orang yang hidup benar, tidak mungkin hidupnya susah. Orang yang hidup benar, pasti hidupnya diberkati berkelimpahan. Mungkin ada saudara yang bilang, merasa, mana buktinya aku susah. Susahmu itu hanyalah proses yang Tuhan berikan kepada engkau untuk engkau berkemenangan. Tatkala kita selalu mengucap syukur dalam segala hal pada waktu diproses, maka saya percaya Anda akan melewatinya, cakap melalui segala perkara, dan Anda akan keluar sebagai seorang pemenang. Ya, seorang pemenang pasti mendapatkan piala dari Tuhan. Orang pemenang pasti mendapatkan mahkota yang luar biasa dari Tuhan. Dan seorang pemenang pasti dipromosikan. Ya, lihat orang-orang yang menang dapat piala, dapat mahkota Miss Universe, pasti difoto. Pasti dapat hadiah. Hari ini juga ketika Anda berkemenangan, Anda akan dipromosikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Amin. Saudara ngantuk? Semua ngantuk? Saya, puji Tuhan, saya senang sekali hari ini ada itu Koko Koyung ya. Koko Koyung ini jemaat yang setia, saudara. Jemaat yang setia luar biasa. Dari awal sampai sekarang, saudara ya. Luar biasa, saudara. Nanti kapan-kapan saya mau bersaksi atau bapaknya yang bersaksi sendiri, Koyung saksi sendiri. Oh, nggak mau, saudara ya. Koyung ini luar biasa. Dari awal sampai hari ini diberkati Tuhan, diberi seorang istri yang cantik, yang luar biasa. Hidupnya diberkati Tuhan, luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, begitu juga saudara, jangan khawatir sama hidupmu. Apapun masalah persoalanmu hari ini, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, datang sama Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Uji sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau terus memuji menyembah Tuhan dalam kebenaran, semakin hari semakin intim, percaya. Mujizat pasti terjadi. Nanti saya akan sampaikan ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan dengar suara Tuhan. Kita akan dipercaya kasih karunia Tuhan. Bahkan kita akan mendapat hikmat makrifat yang dari Tuhan. Kalau kita tidak pernah memberikan waktu duduk diam dalam hadirat Tuhan, tidak mungkin kita bisa mendapatkan semuanya itu. Ya, tidak mungkin. Tetapi kalau engkau selalu duduk dalam hadirat Tuhan, yang tidak mungkin Tuhan bisa buat mungkin. Ya, saya kasih contoh Cik Meyung ini ya. Cik Meyung ini tiap hari telepon saya. Rajin tiap hari telepon saya. Karena terus ngobrol, setiap ngobrol terus doa, selalu doa. Saudara, ketika kita berhubungan dengan seseorang yang diurapi Tuhan, itu akan transfer. Cik Meyung ini sekarang bisa dapat penglihatan. Jadi saya kalau berdoa sama dia, saya tanya, Cik tadi lihat apa?
Ya, dia pertama lihat ada terang, dia bilang. Saya lihat ada terang, saya lihat ada pelangi. Tuhan pasti kasih, karena dia percaya. Dan tadi ini luar biasa, dari yang kecil dia kembangkan, dia cerita. Cilili saya berdoa, saya dapat mimpi begini, nanti saya dapat penglihatan begini. Nah, saudara, kalau Cik Meyung aja bisa dapat, saya percaya saudara juga bisa dapat. Amin. Kalau saudara bisa dipakai Tuhan, enak, saudara, luar biasa. Saudara berdoa, saudara dapat sendiri. Saudara punya masalah, saudara ngomong sama Tuhan, saudara dapat jawaban sendiri. Luar biasa. Nggak perlu nunggu didoain. Tapi kalau saudara didoain 100 kali, tapi saudara sendiri nggak pernah melekat sama Tuhan, nggak ada apa-apanya. Percuma, bocah, saudara. Ya, semua tergantung dari diri kita. Datang sama Tuhan dengan segenap hati. Layani dia dengan segenap hati. Maka keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidup. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita mau masuk dalam penyembahan. Siapa di sini yang mau bersaksi? Yang sudah diberkati Tuhan yang mau bersaksi, saya persilakan. Ada? Iya, saya mau bersaksi, Ai. Boleh, oke. Nah, ini ada Sali. Saya mau saksi. Sali ini luar biasa ya. Jatuh bangun, tetapi tegak berdiri, luar biasa. Ayo Sali bersaksi. Ya, saya bersaksi sebentar, Ai. Ya, puji Tuhan, saya waktu bulan April kemarin 2021 ini kan ada doa puasa 21 hari di Gereja Keluarga Allah. Saya kan selalu mengikuti kegerakan yang ada. Nah, puji Tuhan, sejak saya doa puasa itu hari pertama, maksudnya doa puasanya waktu itu tanggal 5 April sampai tanggal 25, nggak salah, pokoknya 21 hari. Nah, puji Tuhan, mulai awal April itu Tuhan itu bukakan saya berkat yang baru. Jadi tiap kali. Ya, Halo, Ai. Ya, terus saya dengar. Oh ya. Nah, puji Tuhan, sejak awal April itu Tuhan bukakan saya berkat yang baru. Jadi setiap transaksi sewa apartemen itu lancar gitu. Jadi setiap bulan tuh saya paling enggak ya dapat sekitar 1 juta lebih. Pokoknya ada aja meskipun dikit-dikit tapi ngumpul gitu maksudnya. Sejak awal puasa itu sampai sekarang ini. Jadi puji Tuhan saya kebetulan punya kenalan waktu di apartemen sini di lobi. Saya lagi nawarin produk Nuskin, terus sejak itu kita tuh kenal, terus dia ini ingat saya kalau nyewain apartemen dia nyari saya. Nah, puji Tuhan, ya itu berkatnya itu ngalir gitu. Tuhan bukakan berkat yang baru di sewa apartemen itu. Puji Tuhan. Saudara, Ibu Sali ini luar biasa, ya. Orangnya cantik, anaknya juga luar biasa banyaknya, saudara. Boleh ya Sali bersaksi ya? Ya, Ai. Ya. Tentang anak-anak ya? Tentang anak-anak apa? Semuanya. Ibu Sali ini cantik, anaknya 8, saudara. Luar biasa. Anaknya 8 tapi saya cantik, saya kinyis-kinyis, saudara. Ya. Dan luar biasa. Ya, kemurahan Tuhan. Dan luar biasa juga proses hidupnya itu luar biasa. Ya. Kalau dulu dari waktu ke waktu bayar kos sulit, nggak bisa. Nggak bisa bayar sewa. Sampai diusir, ya toh, berdiri di depan sampai ada pertolongan Tuhan. Hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Tinggal di apartemen, sekarang bisa jual beli apartemen, luar biasa. Kenapa? Karena kesetiaannya dia selalu memuji menyembah Tuhan. Dia selalu ikut doa puasa. Ikut doa di gereja, doa dia selalu ikut, saudara. Luar biasa, dan hasilnya juga luar biasa. Ya, saya aja yang melihat dia itu bingung, saudara. Saya itu yang bingung waktu dia ngalami itu. Saya yang bingung, saya yang kepikiran gimana orang ini tidur di mana. Ya saya tanya, Sali, terus siapa Sali? Enggak apa-apa, saya sudah biasa. Nanti pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Betul. Betul, dia ngalami berkali-kali pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan hari ini dia boleh tinggal di apartemen dan tetap sukacita. Bayang loh saudara. Ya anaknya 8 loh saudara, bayang no.
Ya, Tuhan Ya Yesus. itu kekuatan dari Tuhan, Ai. Kemurahan dan Betul. kekuatan dari Tuhan. Nah, Anugerah coba Tuhan. itu saudara, luar biasa saudara ya. Kenapa bisa berkemenangan, bisa kuat? Karena dia selalu memuji menyembah Tuhan, selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan semakin hari dia semakin kuat. Dan hari ini apa yang menjadi doanya, Tuhan berikan jawabannya. Saya percaya semua yang ada di sini, apapun masalah persoalanmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Ya, dia juga sanggup menolong saudara, dia juga sanggup menyelesaikan masalah saudara dengan caranya yang ajaib, dan dia juga sanggup memberkati saudara dengan caranya yang ajaib pula. Amin. Tuhan katakan, ada seseorang di sini yang jomblo. Tuhan katakan, aku akan memberikan tulang rusuk yang terbaik bagimu dengan caraku yang ajaib. Ya, saudara yang jomblo imani, amin Tuhan, itu aku Tuhan, dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya sampai diajar Tuhan begini, saya itu mengadakan grup Media Food, Grace Ministry, ya, anggotanya 100 lebih, dan itu sudah berjalan 2 tahun selama masa pandemi, ya, dan selalu di grup itu setiap pagi ada doa pagi, malam ada doa malam, dan saya kasih giliran mereka satu persatu. Ada yang tanya, Bu Lingling saya nggak bisa berdoa, loh. Saya malu, enggak perlu malu. Karena Anda berdoa enggak ngomong, enggak kelihatan orangnya, cuma di grup, cuma nulis. Ya kan? Belajar cuma doain nulis. Tapi dari sana nanti jadi berani, jadi bisa, yang enggak bisa jadi bisa. Ternyata ada rencana Tuhan. Kenapa? Untuk mereka semua bisa berdoa. Dan saudara tahu, di grup ini mereka semua jual makanan. Mereka jual makanan, tujuan kita membuka grup Media Food ini yaitu diberkati, saling memberkati dan diberkati. Jadi diberkati, memberkati. Saya katakan kalau Anda ingin umpama nih, kita ingin beli berambang, daripada kita jauh-jauh ke pasar, ada anak Tuhan yang jual, kita beli di anak Tuhan. Jadi saling memberkati, saudara. Dan grup ini luar biasa, ya. Ternyata mulai ada masukan, Cilingling, kalau di grup ini semua jualan, siapa sing beli? Iya ya, nek pada jualan, siapa sing beli? Saya mulai masukkan itu pengusaha-pengusaha, ya. Bahkan ada pengusaha yang bukan dari gereja kita, dari Katolik, dari mana-mana masuk. Saudara tahu, ada seorang bapak itu cerita sama saya tidak kenal bapak ini karena dari Katolik. Waktu dia ketemu saya, dia bilang, Cilingling, anak buahmu, saya kau kuani, dia bilang. Diberkati Tuhan luar biasa. Oh ya Pak, puji Tuhan, saya bilang. Iya, jualannya saya kenalkan teman-teman saya di Jakarta. Dan dibeli puluhan juta. Saudara luar biasa. Bayangin, masa pandemi dia jualannya itu laku sampai 40 juta lebih. Itu kalau enggak ajaib Tuhan. Barusan ada yang masuk lagi, tunanetra. Dia bilang, Lingling, saya ini cacat, tapi saya ingin jualan. Saya ingin mama saya itu melihat kalau walaupun saya cacat saya bisa menghasilkan. Mungkin supaya mamanya senang gitu loh, saudara. Saudara, saya bilang kirimkan gambarnya, AI bantu jual. Saya enggak punya HP yang bisa foto. Saudara, akhirnya saya pikir gimana? Tuhan suruh saya beli. Saya beli makanannya. Waktu dia kirim makanannya, saya foto. Saya foto, saya tawarkan di grup. Laku jualannya. Ya. Laku terus dia terus ngomong Lingling. Akhirnya, saudara tahu, Tuhan itu lihat hati. Anak yang tunanetra ini, ya, dia berdoa. Ajaib Tuhan di grup itu ada anak Tuhan bukan orang Kristen, tapi anak Tuhan Katolik. Dia beritahu sama sepupunya, dan sepupunya ini
yang digerakkan Tuhan memberkati anak tunanetra ini dibelikan HP yang bisa foto. Sehingga dia sekarang punya HP, bisa foto jualannya. Nah, kenapa Tuhan suruh saya bangun grup Media Food ini? Supaya mereka semua itu diberkati, bersukacita, dan bisa mengucap syukur sama Tuhan. Karena selama pandemi ini, kita selalu lihat Zoom, ya toh, selalu dengar firman Tuhan, luar biasa. Tapi kalau perutnya kelaparan, kalau kehidupan keluarganya kekurangan, itu nggak bisa mengucap syukur. Dan Tuhan suruh buat grup ini supaya semua itu bisa diberkati, ada kegiatan. Ya, jualan itu loh untungnya berapa? Paling 5.000, 10.000. Tapi hati ini sukacita, saudara. Ya, waktu saya share makanan sampai ada yang ngomong gini, itu loh Cik Lingling sekarang sudah enggak jadi pendeta, jadi tukang jualan makanan, jadi tukang jualan kue, minuman. Saya cuma share punya teman-teman saya nggak bisa masak, saudara. Saya nggak bisa bikin kue. Saya cuma bisa share. Saya cuma bantu. Ada seorang Tuhan, saya cuma kenal sekali, diundang doa sama dia. Lalu dia mengalami kesesakan di masa pandemi ini. Rumahnya mau disita bank, enggak ada kerjaan. Lalu dia itu bikin makanan, saya cuma share. Dan dia laku, makanannya laku. Dia mengucap syukur sekali. Dia bilang Tuhan itu luar biasa, Cik Lingling. Melalui Cik Lingling, saya yang tadinya sudah putus asa, hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Makanannya laris, saudara, karena orangnya pintar masak. Jadi Tuhan pakai kita menjadi alat kepanjangan tangannya. Nah, hari ini kalau mereka bisa ditolong Tuhan, hari ini saudara juga pasti bisa ditolong Tuhan. Amin. Tuhan juga pasti memberkati saudara luar biasa. Ya, imani tadi Tuhan bilang yang jomblo akan dapat yang terbaik dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, saya percaya nanti saya terima undangannya. Ya, Tuhan perlihatkan bagi Anda yang setia, Anda mendapatkan kantung-kantung emas. Isinya kecil, ada yang besar, tapi ada yang belum ada isinya. Tuhan mau ketika engkau setia, aku akan memberikan ialah mainaskan berkatku tercurah dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib. Ialah main. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ialah mainaskan yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Tuhan memberkati.